Semua kawan-kawan kanan kiri. Saya bilang, ya saya bilang makanan gratis. Makanan gratis. Makanan gratis. Makanan gratis. Mahasiswa. Layar. Anak SD. Kalau mama. Wah, 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 wah. Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang suatu kejadian yang terjadi di Provinsi Papua Pegunungan yang terjadi baru-baru awal Februari tahun 2025 ini, yaitu aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para siswa, oleh seluruh siswa di Kabupaten Yahukimo yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Jadi buat teman-teman yang mungkin dari luar Papua atau mungkin yang ada di provinsi lain di Papua, di Pulau Papua seperti mungkin Papua Barat Daya atau Papua Barat atau Papua Selatan atau manapun yang memang berada di Papua tetapi juga yang di luar Papua yang melihat informasi-informasi yang mungkin dari asumsi beberapa pihak. Nah, saya akan memaparkan sesuatu yang memang saya cari dan lihat berdasarkan fakta di lapangannya, bukan di lapangan, saya juga ambil dari sumber sekunder karena saya kesulitan untuk mendapatkan sumber primernya. Jadi saya akan coba untuk memberikan gambaran kepada teman-teman apa sih yang terjadi pada aksi yang terjadi baru-baru Februari 2025 ini di Papua Pegunungan. Jadi tepatnya pada tanggal 3 itu dilakukan aksi demonstrasi oleh para siswa yang diikuti oleh siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atau SMA yang ada di distrik Yahukimo. Nah, jadi berdasarkan tuntutan yang diberikan oleh para siswa di sini, yaitu mereka tidak membutuhkan makanan bergizi gratis, yaitu program yang sudah dicanangkan dan direalisasikan oleh Presiden baru Republik Indonesia tahun 2025-2029, yaitu Presiden Prabowo Gibran. Ya, dari programnya yang sudah mereka debatkan selama namanya pemilu 2024 kemarin, yaitu mereka memang membahas tentang program ini. Nah, sekarang realisasinya, namun oleh siswa yang ada di sana, mereka menuntut untuk tidak perlu lagi diberikan program ini atau program ini tidak usah dilanjutkan. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Apa yang melatar belakangnya sehingga mereka lebih memilih untuk menolaknya dibandingkan menerimanya? Ya, jadi berdasarkan apa yang saya temui, ternyata itu mereka menolak yang pertama karena faktor dari guru-guru sendiri. Ternyata dari orasi mereka memaparkan bahwa guru-guru yang ada di Kabupaten Yahukimo yang mengajar di sana, SD, SMP maupun SMA, itu kebanyakan mereka mengajar tidak sesuai dengan jadwal belajar mengajar yang ditetapkan, sehingga waktu untuk mereka para guru untuk datang memberikan ilmu atau mengajar itu tidak ada, sehingga para siswa ini merasa terus dibodohi dari tahun ke tahun, dari pergantian presiden periode ke periode juga tidak ada perubahan. Dan ini saya rasa orang yang tinggal di Papua, khususnya di tempat-tempat yang cukup pelosok atau pedalaman, itu tidak asing dengan kejadian seperti ini karena itu sudah sangat sering, mau itu di pegunungan ataupun di pesisir ataupun di rawa-rawa, daerah rawa-rawa yang ada di Pulau Papua ini sudah biasa untuk terjadi hal-hal seperti itu. Nah, saya juga kurang tahu untuk guru-gurunya, tapi ini untuk guru-guru di pedalaman, kalau kita mau bilang oknum kan
kayaknya rasanya kayak kurang tepat, karena kalau mau dibilang oknum guru yang ada di pedalaman ini seperti kayak bukan oknum lagi. Oknum itu kan beberapa orang atau ya beberapa individu yang melakukan kejadian tersebut, yang menyeleweng atau melakukan penyelewengan tugas tidak sesuai dengan job desk-nya. Dan itu ternyata sudah dilakukan sering sekali, sangat sering, bahkan sudah dilakukan generasi ke generasi. Bahkan saya juga pernah sekolah di Raja Ampat, dan memang kenyataannya seperti itu. Guru-guru di sana itu tidak beda dengan guru-guru yang ada di pegunungan, Papua pegunungan, atau yang ada di daerah-daerah rawa-rawa yang masih di hutan lebat ataupun yang di pesisir. Itu ternyata sama polanya. Jadi entah kenapa apa yang dipikiran para guru-guru ini sehingga mereka melakukan hal seperti itu. Nah, kalau kita lihat balik lagi, apakah ini salah dari gurunya? Tapi kayaknya tidak bisa kita men cap seluruhnya dilakukan oleh para guru-guru itu sendiri. Nah, mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi sehingga guru-guru ini melakukan hal tersebut. Mungkin karena gaji yang kurang baik, atau mungkin pengawasan dari pemerintah, dari instansi pendidikan, kemudian mungkin kurangnya pendapatan mereka, ataupun mereka merasa ada sesuatu yang kurang menyenangkan apabila mereka melakukan tugas mereka. Ya, itu menjadi suatu PR juga bagi kita, orang asli Papua, untuk bagaimana caranya orang asli Papua itu harus bisa sekolah, harus bisa berpendidikan, kemudian kembali untuk memberikan ilmu di tempat di mana ia berasal. Nah, itu menjadi PR khusus untuk orang-orang Papua, khususnya juga untuk saya secara pribadi, bahwa kita harus kembali untuk memberikan apa yang sudah kita dapatkan itu kepada generasi di bawah kita, begitu. Kemudian yang kita dapat melihat lagi bahwa mereka melakukan tuntutan juga karena mereka mendapati bahwa para anggota BRIMOB yang ada di sana, yang ada di Yaukimo itu, mereka menempati ruang-ruang kelas yang ada di sekolah tersebut, sehingga para siswa itu menjadi tidak tenang begitu. Dan itu ternyata bukan suatu hal yang baru, dan saya mendapati membaca berita-berita dan mundur dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2022 juga pernah kejadian yang sama. Saya kurang tahu apa kejadian yang di tahun 2022 sudah diatasi seperti bagaimana, sehingga mungkin sudah ada intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, bidang pendidikan atau instansi pendidikan yang memberikan intervensi terkait dengan apa yang sudah terjadi, sehingga para petugas keamanan, ya kalau kita bilang petugas keamanan yang ada di Indonesia, dalam hal ini BRIMOB, memang tujuan mereka mungkin mereka ditugaskan untuk memberikan keamanan yang ada di Papua, atau khususnya ada di Yaukimo. Namun dengan mereka menempati gedung sekolah begitu, anak-anak sekolah merasa seperti terlalu dikekang. Bahkan mereka mengajar, mereka sambil melihat juga senjata, atau mereka seperti merasa kayak ditodong begitu di dalam berita yang saya baca. Nah, hal ini kan menjadi suatu menjadi suatu isu yang sebenarnya, kalau kita melihat Indonesia ini terlalu sibuk dengan masalah yang ada di luar, masalah yang eksternal, tapi tidak fokus untuk melihat masalah internal. Nah, kalau misalnya mereka mau untuk melihat baik, sebenarnya itu bisa untuk bagaimana caranya melihat aspirasi yang diberikan oleh para siswa ini. Dan ternyata memang itu bukan pertama kalinya, dan tadi kabarnya sudah dilakukan aksi selanjutnya pada tanggal 17, hari ini tanggal 17 Februari 2025 sudah dilakukan aksi tadi pagi, yang juga dilakukan di
mengatasnamakan seluruh mahasiswa Papua Pegunungan. Jadi di dalamnya juga mereka yang berdemo, siswa ini saya sebut siswa ya, bukan oknum siswa, karena kita melihat bahwa siswa yang melakukan unjuk rasa atau demonstrasi ini merupakan mayoritas siswa, yang artinya ini bukanlah oknum, tetapi ini memang keluhan dari benar-benar mayoritas atau keseluruhan siswa yang ada di sana, yang melihat situasi kondisi yang terjadi saat ini di sana, sehingga uh, mereka melihat ini sebagai sesuatu hal yang patut untuk diperjuangkan, hal yang patut untuk dibawa dalam unjuk rasa mereka, yang membuat mereka melakukan unjuk rasa ini. Ada kabarnya mereka sempat dibubarkan secara paksa oleh anggota kepolisian karena katanya ada beberapa orang yang menggunakan atribut pakaian biasa yang melemparkan batu kepada para aparat polisi ini, sehingga mereka memberikan mereka memberikan sebuah aksi tegas, yaitu dengan memberikan bom asap, bukan bom asap tapi gas air mata ini untuk memberikan untuk memukul mundur mahasiswa yang mungkin hendak ricu pada saat itu. Saya juga kurang tahu pasti kronologinya, tetapi itu berdasarkan berita yang saya baca, yang sudah saya observasi dan saya selidiki. Nah, jadi saya juga melihat bahwa memang ada yang berkata bahwa, saya baca di C-Post kalau tidak salah, Cendrawasih Post yang ada di Jayapura, websitenya ada salah satu narasumber yang mereka wawancarai dan mengabarkan kalau memberitahu bahwa ini ada seperti kayak mungkin tadi saya lupa sebutannya, tapi seperti dalangnya gitu, atau di belakang atau di latar belakangnya oleh kepentingan suatu kepentingan. Nah, tapi di sini saya tidak akan membahas oknum-oknum atau siapapun yang membawa kepentingan individu, tapi di sini saya melihat bahwa unjuk rasa yang dilakukan oleh seluruh siswa yang ada di sana itu merupakan unjuk rasa yang dilakukan murni karena memang ada sesuatu yang harus dibenahi. Nah, kemudian satu juga yang saya lihat yang menjadi faktor, yaitu mereka punya fasilitas sekolah yang kurang memadai. Jadi mereka dalam berbagai label-label yang mereka tulis di saat demonstrasi itu, mereka tidak membutuhkan makanan bergizi gratis atau MBG, tapi mereka membutuhkan pendidikan gratis. Nah, itu dari saya kurang tahu, nampaknya mungkin belum ada respon pasti, dan mereka melakukan unjuk rasanya itu, kalau tidak salah itu mereka lakukan hari ini itu di gedung kantor gubernur ya, kantor gubernur. Kalau bukan kantor gubernur itu mereka lakukan di Kementerian Pendidikan ya, mereka lakukan aksi demonstrasi di situ. Namun yang menjadi pokok bahasan saya di sini juga, saya ingin memberikan argumen tentang bagaimana untuk orang yang mungkin dari beberapa mahasiswa Yaukimo yang memberikan argumentasi terkait dengan hal yang terjadi oleh adik-adik mereka, siswa-siswi yang ada di Yaukimo. Mereka seperti memberikan argumen mereka bahwa hal itu merupakan hal yang buruk, merupakan hal yang tidak patut seperti itu, karena mereka berasumsi atau berargumentasi bahwa pemerintah sudah mengupayakan untuk yang terbaik dalam hal ini untuk memberikan makanan bergizi gratis untuk kalian, tetapi kenapa kalian malah melakukan hal seperti itu.
Nah, dan direspon oleh para siswa-siswa yang ada di Yaukimo, mereka mengatakan bahwa para mahasiswa yang ada di mahasiswa Yaukimo yang memberikan argumentasi seperti itu yang ada di Jayapura atau di beberapa kota besar lainnya yang ada di Papua maupun di luar Papua, itu mereka tidak tahu kondisi yang terjadi di Yaukimo itu seperti apa yang terjadi, sehingga uh, mereka merasa bahwa yang mereka perjuangkan ini memang benar-benar bukan dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan individu, tetapi mereka sedang memperjuangkan kepentingan bersama untuk kemajuan generasi mereka, kemajuan generasi mereka gitu, dilakukan oleh para siswa ini. Nah, di sini saya tidak dari pendapat saya secara objektif itu seperti ini. Siswa-siswi yang ada di sana mereka mengatakan bahwa mereka lebih butuh pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Nah, jadi mungkin yang mereka maksud pendidikan gratis itu seperti sekolah yang gratis, infrastruktur yang memadai, guru-gurunya yang mengajar mereka dengan baik, kemudian tidak ada pihak-pihak yang merugikan mereka seperti tadi ada satuan brimob yang di tempat tinggalkan di dalam lingkungan sekolah atau dalam kelas-kelas, ruangan-ruangan yang ada di sekolah. Kemudian dari aspek kesehatan mungkin mereka mau supaya mungkin ada puskesmas dan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di sana supaya menanggulangi berbagai masalah kesehatan, tetapi juga untuk melihat tentang keamanan kesejahteraan mereka secara kesehatan fisik, jasmani maupun spiritual mereka. Dan di sini saya sebenarnya pesan saya mungkin untuk adik-adik siswa-siswi yang ada di Yaukimo, tetapi juga yang seluruh di Papua Pegunungan, tetapi juga yang khususnya yang sudah melakukan aksi di beberapa kabupaten. Saya mungkin pesan untuk adik-adik begini, memang makanan gratis itu dia tidak memberikan efek yang signifikan. Kalau kita bisa melihat melalui tatap mata, tidak kelihatan efek secara signifikannya dalam jangka waktu panjang, dalam jangka waktu dekat. Tetapi kalau kita lihat dalam jangka waktu panjang, ternyata makanan bergizi gratis ini dia itu seperti pendidikan yang sedang adik-adik tempuh juga di bangku sekolah seperti SD, SMP maupun SMA. Jadi seperti selayaknya ilmu yang kalian dapat, contoh bahasa Inggris, atau kalian dapat ilmu tentang matematika, dan mungkin nanti sampai kalian jadi mahasiswa, kalian malah contoh kalian belajarnya di FISIP, di ilmu pemerintahan. Oh, ternyata di ilmu pemerintahan tuh tidak belajar mengenai matematika. Terus saya dulu belajar matematika di SD, SMP, SMA, itu tidak ada gunanya dong. Nah, itu sama seperti yang ketika kita bilang bahwa sekarang saya sudah menjadi mahasiswa begini, terus makanan-makanan bergizi yang selama ini saya makan dari saya SD, SMP, SMA, itu berarti tidak ada gunanya dong. Ya kalau kita melihat dengan sudut pandang yang awam, ya tentu kita akan bilang ya memang seperti tidak ada manfaatnya. Tetapi ketika kita telusuri lebih telaah lebih jauh, ternyata itu efeknya itu sangat signifikan kalau kita melihat. Karena dengan makanan bergizi gratis itu, kalau saya dari orang kesehatan, tetapi juga berbagai orang kesehatan, kami melihatnya bahwa makanan bergizi gratis itu memberikan efek kesehatan yang jangka panjang. Artinya begini, ketika mungkin adik-adik makan contoh 1 hari 2 kali, terus adik-adik makannya itu contoh makan ubi dengan sayur selama 1 minggu, itu adik-adik jarang makan yang seperti protein. Adik-adik makan daging itu contoh 1 minggu 1 kali, atau minum susu itu mungkin 1 minggu 1 kali, katakan seperti itu.
katakan adik-adik makan seperti itu akan berbeda. Adik-adik punya kualitas berpikir, kualitas secara fisik, dan kualitas secara psikologi dan kejiwaan sosial itu beda dengan adik-adik kalau konsumsi makanan yang bergizi. Nah, makanan yang bergizi ini juga memang harus kita sama-sama harus pantau. Tidak boleh pemerintah saja yang pantau, tetapi kita juga harus pantau makanan yang diberikan itu apa benar-benar bergizi atau tidak. Apakah makanan ini mengandung bahan-bahan kimia yang justru malah dapat merusak tubuh. Harus kita pantau sama-sama. Kalau saya sendiri, saya sepakat dengan program ini karena itu sangat baik untuk kita orang-orang Papua. Memang kita orang-orang Papua ada beberapa orang yang saya tahu rasanya tidak makan baik selama 1 minggu atau pergi ke sekolah dengan perut kosong. Itu saya tahu rasanya. Saya tahu rasanya pergi sudah selesai sekolah, pergi kerja dengan perut kosong, kemudian nanti makan tuh harus pulang ke rumah harus cari makan, masak lagi, makan lagi. Nah, itu bebannya itu beda. Beban psikologis, beban secara fisik, beban secara mental, beban secara spiritual itu beda dengan yang sudah mungkin dari rumah perut kosong sampai di sekolah dapat makanan. Sudah dapat makanan, oke. Sampai di rumah sudah kita tinggal cari kitab makanan karena di sekolah tadi sudah makan, pulang di rumah sudah kita masih rasa cukup kenyang sehingga kita bisa mengelola makanan berikutnya untuk makan siang ataupun makan malam. Nah, seperti itu. Jadi memang tidak bisa kita pisahkan ketika kita bicara kesehatan gratis. Makan gratis ini juga dia termasuk bagian dari dalam kesehatan gratis. Karena bagaimanapun juga obat yang kita konsumsi dalam tubuh dari ketika kita bilang sehat itu hanya sekedar minum obat atau kita konsumsi obat atau berbagai macam cairan-cairan, itu hal yang kimia. Artinya obat yang benar-benar obat itu adalah sebenarnya adalah makanan yang kita konsumsi sehari-hari, makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh sehari-hari, itu adalah obat yang sesungguhnya, obat yang diciptakan oleh Tuhan, yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita untuk kita konsumsi setiap hari supaya kita kondisi tubuh itu selalu sehat, terjaga, dan optimal, sehingga kita mampu berpikir secara baik, kita mampu beraktivitas secara baik, kita mampu untuk produktif di dalam siklus kehidupan kita. Kalau misalnya kita jadi siswa, kita produktif untuk membuat karya-karya atau kita membuat mengerjakan tugas kita sebagai seorang siswa. Tetapi juga seperti seorang mahasiswa, kita bisa produktif, kita bisa mengikuti berbagai kegiatan. Kemudian ketika kita dalam dunia pekerjaan, kita dewasa, itu juga kita bisa produktif dengan kita melakukan sesuatu yang berdampak di tempat di mana kita bekerja, sehingga kita benar-benar memaksimalkan potensi dalam diri kita begitu. Nah, dengan makanan gratis ini memang tidak secara signifikan kita makan langsung, saya makan contoh makan nasi dengan ikan itu saya langsung pintar. Memang tidak seperti itu. Dia seperti obat, tetapi obatnya itu dengan dosis yang sangat kecil, sangat minim. Dan itu yang biasa kita sebut juga biasa dengan obat herbal. Obat herbal juga sama. Kita minum sedikit itu kita tidak bisa langsung sembuh. Kita harus minum sering. Kita harus minum 1 hari berapa kali. Kita harus minum di jam-jam ini. Kita harus minum cara olahnya itu begini yang benar. Nah, itu sama dengan kita mengolah makanan yang baik untuk tubuh kita. Itu sama seperti kita mengolah obat-obatan tradisional itu. Nah, bedanya makanan ini, obat itu digunakan saat kita sudah sakit biasanya. Sedangkan makanan ini kita konsumsi itu bukan hanya sebagai obat untuk menyembuhkan sakit kita, tetapi makanan ini juga dapat menjadi pencegah sakit kita, dapat meningkatkan kekebalan tubuh, dapat membuat proses berpikir kita lebih baik, dan berbagai hal-hal ya, kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya seperti protein, karbohidrat, serat, vitamin, mineral, kemudian juga cairan, kalsium, berbagai macam vitamin dan kandungan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh itu terdapat dalam makanan bergizi gratis ini, sehingga
dengan kita mengkonsumsi makanan ini, itu sebenarnya kita sedang mendapatkan kesehatan secara gratis. Dalam artian bukan pengobatan. Kalau kita sebutnya di dunia kesehatan itu bukan kuratif. Kuratif itu pengobatan. Sedangkan yang kita dapatkan dalam makanan bergizi gratis itu merupakan pencegahan, langkah pencegahan, tetapi juga pengendalian. Sehingga kita dapat melihat bahwa kita dapat mencegah penyakit-penyakit seperti stunting, kita dapat mencegah seperti kita punya siswi-siswi uh, siswi-siswi dari pegunungan untuk mereka konsumsi daging supaya mereka jangan anemia. Nah, daripada mereka terus dapat obat-obat tablet tambah darah, mereka mungkin kadang takut untuk minum terus. Ini obat kimia-kimia masuk terus. Nah, kalau misalnya adik-adik dapat asupan zat besi dari contoh dari daging. Nah, itu adik-adik dapat secara optimal, contoh di makanan bergizi gratis ini. Adik dapat secara penuh, adik-adik punya uh, kebutuhan itu secara optimal itu terpenuhi. Nah, sehingga kalau sudah terpenuhi itu adik-adik tidak takut yang namanya penyakit-penyakit seperti itu tadi, penyakit-penyakit yang akan terjadi di masa depan. Nah, seperti itu layaknya seperti kita investasi. Nah, pemerintah juga melakukan investasi kepada kita, kepada adik-adik, supaya adik-adik makan daripada makanan itu. Adik-adik punya daya tahan tubuh itu kuat, adik-adik tidak mudah sakit. Adik-adik kalau sudah sakit itu adik-adik punya daya tahan tubuh itu kuat, ketika sakit itu cepat sekali sembuh. Beda dengan orang yang makan yang istilahnya kurang bergizi, seperti contoh makan karbohidrat saja, minum air putih saja, atau kadang cuma minum air gula atau bagaimana. Nah, itu beda dengan adik-adik kalau udah konsumsi makanan bergizi gratis ini. Jadi saya mau sampaikan ke adik-adik begitu, supaya adik-adik ada, bukan untuk adik-adik punya demo, tidak, adik-adik demo itu sudah benar, sudah pada tempatnya, tetapi saran supaya adik-adik jangan tolak makanan ini, jangan tolak. Itu hal yang baik untuk adik-adik sendiri. Jadi dibandingkan adik-adik tolak, itu sama saja adik-adik bilang saya tolak kesehatan dan saya lebih pilih pendidikan. Itu sama juga kurang tepat. Jadi kecuali adik-adik bilang kami tolak pembangunan apa, contoh adik-adik tolak pembangunan gedung ini, kami tolak pembangunan gedung itu, gedung-gedung yang di luar pendidikan, contoh macam gedung-gedung yang sebenarnya tidak begitu terlalu urgent atau mendesak yang harus diperlukan secara cepat. Nah, itu adik-adik tolak. Kemudian dana itu bisa dialirkan untuk pendidikan ataupun untuk adik-adik punya kesehatan seperti makanan gizi gratis, atau bisa juga adik-adik punya untuk adik-adik punya istilahnya pembangunan seperti puskesmas segala macam yang ada di adik-adik punya kabupaten. Nah, gitu. Jadi saya sampaikan ini supaya adik-adik ada wawasan yang terbuka bahwa yang kita tolak ini sebenarnya hal yang baik, bukan hal yang tidak baik, hal yang baik. Jadi hal yang baik ini adik-adik jangan buat caption atau buat tulisan kami menolak makanan bergizi gratis. Sebenarnya itu tidak sepenuhnya salah, itu tidak sepenuhnya salah pemerintah, tetapi itu juga tidak sepenuhnya salah adik-adik. Saya berharap adik-adik dapat berpikir lebih solutif lagi, adik-adik dapat berpikir lebih cermat lagi apa yang semestinya ditolak. Nah, sedangkan kalau adik-adik bilang dalam kita adik-adik dari Yaukimo itu pasti mereka, saya yakin sekali, saya punya teman-teman banyak dari Yaukimo, mereka mengerti sekali aspek yang paling utama dalam suatu bangsa yang sangat penting. Itu yang pertama, yaitu bukan yang pertama, hanya dua yang paling dasar sekali, itu kesehatan dan pendidikan. Dua ini yang paling dasar sekali, ini seperti pilar utama. Jadi kalau pendidikan dan kesehatan itu goyah, itu sama saja seperti orangnya kakinya ada dua, tetapi ketika kaki satu lumpuh, otomatis dia akan berjalan dengan sangat setengah mati karena dia cuma bisa berjalan dengan satu kaki.
Sedangkan kalau misalnya kaki dua-duanya ini tidak ada, otomatis lumpuh total, tidak bisa berjalan sama sekali, stuck di tempat. Bahkan mungkin akan mengalami kemunduran dalam aspek berbagai macam aspek. Nah, seperti itu. Jadi untuk adik-adik punya kemajuan generasi itu sangat penting makanan bergizi gratis. Saya sangat saran sekali adik-adik jangan tolak untuk makanan bergizi gratis. Itu sangat baik sekali untuk adik-adik sendiri. Bukan untuk saya, bukan untuk saya punya teman-teman mahasiswa di Hokimo yang ada di Jayapura sini tidak. Tetapi itu untuk adik-adik itu baik sekali, itu penting. Bukan supaya adik-adik tidak lapar, tidak, fungsi makanan itu lebih daripada itu, bukan cuma sekedar kenyang, bukan itu. Fungsi dari makanan itu penting sekali untuk adik-adik supaya adik-adik kuat, pintar, sehat. Nah itu. Jadi kalau adik-adik punya mau perlu pendidikan, adik-adik sudah punya pengetahuan, tetapi kalau adik-adik sakit bagaimana? Kalau adik-adik cuma andalkan minum obat selesai sakit lagi, minum obat selesai sakit lagi. Tetapi adik-adik harus tahu bahwa kita harus menyelesaikan masalah dari akarnya. Kita bisa lihat akarnya itu sebenarnya dari daya tahan tubuh kita yang mungkin tidak begitu kuat. Memang kita orang Papua, kita punya fisik kuat secara fisik itu kita kuat sekali. Saya punya teman-teman itu sangat kuat, mereka punya badan, apalagi yang dari Papua pegunungan itu badan pasti bayi sih, badan kuat karena selalu kerja, mereka tuh olahraga selalu, mereka punya badan tuh kekar, otot kuat, badan tulang kuat sekali. Tetapi bukan cuma sekedar fisik saja yang kuat, tetapi di dalam tubuh ini kita harus kuat secara mental, emosional, kita harus kuat secara spiritual juga. Itu sangat penting sekali. Kemudian kita juga harus punya daya tahan tubuh yang kuat, bukan cuma soal kena hujan panas itu masih kuat, tidak, tetapi sakit sedikit, kita rasa demam sedikit saja itu kayak mau mati. Nah itu biasa, kita rasa demam sedikit saja aduh macam tidak kuat, nanti kena penyakit sedikit bersih atau flu sedikit saja langsung rasa lemah, tidak mampu lagi gitu. Jadi itu bahan masukan yang saya berikan untuk adik-adik siswa-siswa yang kemarin sempat melakukan aksi demonstrasi, supaya bisa merenungkan kembali yang kalian tolak itu adalah hal yang sangat baik untuk kalian sendiri, hal yang sangat bagus untuk kalian sendiri. Kalau kalian tolak itu saya sebenarnya sangat sayangkan gitu. Nah untuk pemerintah sendiri, saya harap untuk pemerintah seperti Bapak Prabowo agar tidak serta-merta melihat apa yang adik-adik tuntut ini seperti hilangkan makanan bergizi gratis. Jadi dana makanan bergizi gratis ini dialokasikan untuk pendidikan. Saya rasa itu juga bukan hal yang tepat. Dari pemerintah harus melihat bahwa permasalahannya itu ada dua. Kita tidak bisa hilangkan satu untuk tutupi yang satu, tidak. Kalau dua-duanya lumpuh, kita harus kuatkan dua-duanya secara komprehensif. Kita tidak bisa melihat bahwa kelihatannya yang urgent itu cuma pendidikan. Oke, jadi kita harus hilangkan yang tadi makanan bergizi yang sudah segini, kita turunkan, kita himpit ke dalam pendidikan supaya pendidikan yang naik. Nah, tidak seperti itu juga keliru. Jadi saya harap kepada para pemerintah daerah, pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi sampai dengan pemerintah di tiap-tiap daerah di dalam kabupaten yang ada di Papua Pegunungan itu dapat memperhatikan ini lebih baik lagi. Jadi kalau bisa makanan bergizi gratis ini jangan diberhentikan, tidak boleh diberhentikan, harus tetap dilanjutkan. Yang kalau boleh itu segala macam hal yang tidak berkaitan dengan pendidikan ataupun kesehatan itu dana itu yang dialokasikan untuk pembangunan gedung ataupun melihat guru-guru yang mungkin kurang mengajar dengan baik, kemudian fasilitas sekolah yang kurang memadai. Saya rasa banyak sekali tenaga pendidik yang ada di Jayapura sini yang orang asli Yahukimo itu banyak sekali. Saya melihat yang saya punya mata kepala sendiri, banyak sekali tenaga pengajar yang sebenarnya bisa digunakan, bisa fasilitasi mereka untuk mengajar mereka punya adik-adik yang kemarin ada demo itu.
daripada mereka turun ke jalan untuk mendapatkan mereka punya ilmu, itu juga kurang tepat. Lebih baik berikan mereka guru-guru yang sudah banyak sekali di Jayapura sini, banyak sekali mahasiswa Yahukimo yang sudah berhasil lulus dengan sarjana pendidikan SPD yang dari Yahukimo, itu sudah banyak sekali. Gunakanlah mereka sebagai pilar untuk menopang berbagai macam masalah yang tadi, sehingga itu dapat menutupi masalah pendidikan, dan masalah makanan gratis harus tetap berjalan, karena itu sangat penting. Seandainya makanan gratis ini berjalan selama 5 tahun dalam kepemimpinan Pak Prabowo, itu kita bisa melihat nanti anak-anak SD yang mereka punya yang mereka masuk dari kelas 1 SD, itu mereka punya daya pikir itu pasti sudah lebih meningkat. Ketika mereka mungkin nanti sudah kelas 5 atau kelas 6 SD, itu mereka punya daya pikir yang sudah tingkat. Apalagi yang mungkin dari SD yang mereka naik ke SMA, itu mereka punya daya pikir, mereka punya kualitas daya tahan tubuh, mereka punya kualitas berpikir, mereka punya kualitas untuk secara psikologi, secara mental, tetapi juga secara spiritual itu sangat baik gitu. Jadi saya harap kepada adik-adik, siswa-siswi, jangan tolak makan bergizi gratis. Kalian butuh pendidikan, oleh sebab itu tetap pemerintah harus fasilitasi itu, tapi jangan korbankan yang satu, karena itu juga sama pentingnya, harus berjalan secara komprehensif dan berdampingan secara berkelanjutan, supaya hal yang kita akan lihat jangka panjang ke depan, 5 sampai 10 sampai 20 tahun lagi, kita akan melihat generasi-generasi emas yang lahir dari Papua ini akan menjadi seperti apa. Itu saja yang dapat saya sampaikan argumentasi saya. Untuk hal-hal yang saya sampaikan yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf kepada pihak-pihak yang saya sudah sebutkan dalam video ini. Bye.